Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmia, saya dari Lokal A2 dengan NPM 2140501080 dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, apa itu ihsan? Ihsan adalah perbuatan seseorang dalam melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa, termasuk juga mendermakan kebaikan kepada hamba Allah yang lainnya. Ihsan adalah salah satu akhlak mulia yang dianjurkan dalam agama Islam. Ihsan dalam ibadah kepada Allah adalah engkau beribadah kepadanya seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Makna dari kalimat seakan-akan kamu melihat Allah adalah beribadahlah dengan keilmuan. Semakin dalam ilmu kita tentang Allah, maka kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tidak akan sampai ke derajat ini kecuali dengan keilmuan yang dalam, di mana seorang hamba mengenal Allah dengan pengenalan yang betul-betul dalam, mulai dari mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, kesempurnaan sifatnya, dan lainnya. Adapun contoh ihsan dalam ibadah adalah yang pertama yaitu menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Yang kedua yaitu mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak berbuat bid'ah atau mengerjakan ibadah yang tidak diperintahkan. Yang keempat, mengerjakan ibadah dengan menyempurnakan syarat dan rukun-rukunnya, menjalankan sunnah-sunnahnya serta adab-adabnya. Semua contoh ini tidak akan mampu kita jalani kecuali apabila kita merasa bahwa kita melihat Allah Ta'ala atau setidaknya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap ihsan ini harus berusaha kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita berbuat amalan ketaatan, maka perbuatan itu selalu kita niatkan untuk Allah. Sebaliknya, jika terbesit niat di hati kita untuk berbuat keburukan, maka kita tidak mengerjakannya karena sikap ihsan yang kita miliki. Seseorang yang sikap ihsannya kuat akan rajin berbuat kebaikan karena dia berusaha membuat senang Allah yang selalu melihatnya. Sebaliknya, dia malu berbuat kejahatan karena dia selalu yakin Allah melihat perbuatannya. Ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak seorang hamba. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai pada tingkat tersebut. Siapapun kita dan apapun profesi kita, di mata Allah tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, kecuali mereka yang telah naik ke tingkat ihsan dalam seluruh amalannya. Kalau kita cermati, untuk meraih derajat ihsan sangat erat kaitannya dengan benarnya pengilmuan seseorang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ihsan dalam beribadah kepada Allah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.